Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Restu Nugroho di channelnya para pengusaha sembako milenial Indonesia. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini Ramadan ke-11 ya teman-teman di 1444 Hijriah. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ya. Di kesempatan yang baik ini saya mau berbagi ya ke teman-teman. Alhamdulillah istri saya bikin akun TikTok ya teman-teman ya. Teman-teman bisa simak ya akun TikTok punya istri saya ya. Saat ini namanya Nurna 11. Kayak gini nih. Di situ istri sharing-sharing tentang kesehariannya ya mengelola toko sembako ini. Dan kebetulan ada yang komen di situ gimana caranya dapat supplier dengan harga strata yang murah gitu ya, yang terjangkau, yang bisa dijual lagi dengan harga yang terjangkau ke konsumen gitu. Intinya seperti itu. Jadi kita dapat harga terjangkau banget, terus kita bisa jual keluar dengan harga terjangkau juga, dan itu skalanya grosir ya. Oke, di sini saya mau berbagi ya berdasarkan pengalaman saya ketika mengelola toko sembako ini. Gimana caranya dapat supplier? Jadi kita nggak bisa instan teman-teman ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung dapat supplier dengan harga bagus gitu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita akan mendapatkan supplier yang harganya bagus, itu sebuah proses gitu. Itu adalah sebuah proses. Gimana prosesnya? Berawal dari kita nyari supplier dulu. Teman-teman bisa cari ya, sekarang banyak banget supplier-supplier yang posting di media sosial, di marketplace Facebook contohnya. Kita bisa cari produk yang kita inginkan ya di marketplace tersebut. Cari di grup, biasanya grup jual beli sembako di tempat teman-teman ya, di area teman-teman jual beli toko kelontong atau dan lain sebagainya. Dan di situ biasanya banyak tuh agen-agen. Ini perhatikan ya teman-teman, kalau bisa agen, jangan distributor, karena distributor itu biasanya lebih mahal daripada agen. Kenapa? Kalau nggak ada program ya, kalau nggak ada program promo, karena distributor itu budgetnya buat bayar pajak, biasanya pajak ke pemerintah, dan juga operasionalnya kendaraannya itu banyak, terus juga ke karyawannya. Tapi kalau untuk distributor biasanya untuk produk-produk pabrikan gitu ya, pabrikan yang banyak variannya kayak Unilever, Indomaret, Wings, itu memang kita ambil dari distributor karena biasanya di agen nggak komplit gitu. Nah, ketika teman-teman mencari supplier dan menemukannya di marketplace, itu agen ada beberapa ya, ada beberapa agen 1 2 3 4 5. Teman-teman usahakan mencoba order dari masing-masing agen tersebut yang menurut teman-teman bisa dipercaya gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa semua ya coba 1 atau 2 gitu ya, 1 atau 2. Tujuannya untuk apa? Ketika kita order ke agen tersebut, otomatis kita akan dapat database-nya. Ketika kita dapat database-nya, kita bisa berkomunikasi gitu, kemudian kita bisa tahu cara ordernya gimana, sistemnya gimana. Jadi dia mau jual barangnya kita bisa ambil sendiri atau dia bisa kirim gitu. Nah, ketika misalkan teman-teman punya database banyak supplier, kita bisa tuh membandingkan supplier ABCD ya, agen ABCD itu ketika misalkan mereka posting barang dengan produk yang sama, kita bisa membandingkan. Misalkan supplier A jual produk sesama ABC, misalkan jualan minyak yang sama, kita bisa bandingkan di story-nya biasanya, karena kita udah punya database dan kita udah pernah komunikasi, kita udah pernah beli. Jadi mereka ketika misalkan kita udah pernah beli kan, ada hubungan yang terbangun di situ loh. Jadi mereka care ke kita gitu kan, walaupun kita beli ke beberapa, tapi paling enggak kita bisa membandingkan dari situ gitu. Jadi buat teman-teman, kumpulin sebanyak-banyaknya database supplier, terutama agen ya, karena lebih banyak informasi yang kita terima, kita bisa lebih banyak menerima informasi-informasi harga di luaran gitu, bisa membandingkan. Kalau teman-teman tega, bisa tuh, misalkan teman-teman punya langganan saudara, bahkan saudara pun kadang harganya lebih mahal dari yang lain ya. Ketika misalkan teman-teman tega, bisa tuh dibandingkan
Misalkan teman-teman langganan ke supplier A, sudah punya langganan, tapi supplier B update yang lebih murah gitu. Teman-teman pengen ambil ke A karena ada kedekatan misalkan saudara gitu. Teman-teman bisa bandingkan, nih aku dapat informasi dari toko B sekian gitu loh. Kamu mau bisa jual paling enggak sama ini gitu. Itu juga bisa untuk membandingkan harga, atau bisa jual lebih murah dari ini, nanti aku beli ke kamu gitu. Jadi itu proses ya teman-teman, kita nggak bisa ujuk-ujuk datengin supplier atau agen untuk bermitra selanjutnya, itu nggak bisa, karena yang selama kita bermitra pun, yang udah lama pun, kadang harganya bisa lebih tinggi daripada supplier-supplier yang baru, agen-agen yang baru gitu loh. Jadi harganya sangat fluktuatif gitu di sembako, dan kita butuh banyak database untuk membandingkan harga. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita menyimpan database supplier tersebut, biasanya kita juga dapat jaringan. Ya intinya adalah memperluas jaringan gitu ya. Ketika kita memperluas jaringan, kita banyak kenalan, terus juga ada ketika kita posting juga, misalkan di media sosial ada yang komen, aku dapat dari supplier A segini, dapat dari supplier A segini gitu kan, boleh minta nomor WA-nya kah, misalkan mau ikutan beli ke supplier A dong gitu. Lah kita nambah lagi database supplier. Jadi buat teman-teman ya, ini berproses ya, kita nggak bisa langsung dapat supplier yang terpercaya yang langsung jadi mitra. Ini kita proses, kemudian ngumpulin database dari distributor, supplier, agen. Tujuannya adalah kita bisa untuk membandingkan dan bisa memonitoring harga pasar gitu. Misalkan yang seperti tadi saya sampaikan ya, misalkan dari supplier A segini, coba cek di distributor, oh iya bener di distributor lebih mahal, kita ambil dari A, ternyata supplier B ada yang update lagi harga sekian, oh berarti kita supplier B gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi memang ketika kita pengen beli produk itu memang prosesnya gimana, yaitu tadi kita memerlukan database supplier sebanyak mungkin untuk menerima informasi terutama harga. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita langganan terus sama dia, barangkali di toko lain lebih murah gitu kan. Makanya memang diperlukan banget yang namanya ini berproses seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa dikirim lewat komentar, atau bisa follow ya TikTok istri, di situ banyak hal-hal yang di-share juga, dan bisa bertanya di situ ya. Kalau misalkan videonya singkat, bisa saya jawab lewat TikTok, tapi kalau misalkan perlu penjelasan panjang, saya juga update juga di YouTube ya, karena lumayan bahan konten juga ya, pertanyaan teman-teman lumayan bahan konten juga. Dan tetap semangat buat teman-teman yang menjalani usaha toko kelontong. Apapun yang terjadi, teman-teman harus tetap semangat, dan jangan lupa berdoa untuk mencari keberkahan di usaha teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha sembako milenial Indonesia.